Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ambrus Magnus Rondo Paikeng STMT, selaku dosen pada mata kuliah jaringan VoIP. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan salah satu tugas akhir mata kuliah jaringan VoIP pada semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kami jawab dan harus kami selesaikan. Yang pertama adalah menjelaskan secara rinci dengan kata-kata sendiri model monitoring QoS atau Quality of Service dari gambar yang sudah diberikan, kemudian menjelaskan secara rinci konsep interworking antara jaringan VoIP dan jaringan lain, kemudian juga menjelaskan mekanisme incoming dan outgoing call antara sistem VoIP dan PSTN pada gambar di bawah. Oke. Baiklah, untuk yang pertama, yaitu menjelaskan secara rinci dari gambar monitoring quality of service atau QoS yang sudah diberikan. Kalau dilihat dari gambar yang ada, bahwa yang pertama, quality of service atau QoS atau QoS atau di Indonesia ini artinya adalah sama dengan kualitas layanan. Ini mengacu pada teknologi apapun yang mengelola lalu lintas data untuk mengurangi paket loss atau kehilangan paket, latensi, dan jitter pada jaringan. Kemudian, QoS juga mengontrol dan mengelola sumber daya jaringan dengan menetapkan prioritas untuk tipe data tertentu. Jaringan perusahaan juga perlu menyediakan layanan yang dapat diprediksi dan terukur sebagai aplikasi seperti suara, data, dan data yang sensitif terhadap keterlambatan. Untuk melintasi jaringan, organisasi biasanya menggunakan QoS untuk memenuhi persyaratan lalu lintas dari aplikasi sensitif seperti suara dan video real time, dan untuk mencegah penurunan kualitas yang disebabkan oleh paket loss, penundaan, dan jitter. Organisasi dapat mencapai QoS dengan menggunakan alat dan teknik tertentu seperti jitter, buffer, dan traffic shaping. Bagi banyak organisasi, QoS juga termasuk dalam Service Level Agreement atau SLA dengan menyediakan layanan jaringan untuk menjamin tingkat kinerja tertentu. Nah, dari gambar yang ada, model monitoring QoS terdiri dari komponen monitoring application, QoS monitoring, kemudian monitor, dan monitor objek. Untuk monitoring application, ini adalah merupakan sebuah antarmuka bagi lintas paket data dari monitor, kemudian menganalisanya dan mengirimkan hasil analisa kepada pengguna. Berdasarkan hasil analisis tersebut, seorang administrator jaringan dapat melakukan operasi-operasi lain. Kemudian ada QoS monitoring, yang ini menyediakan mekanisme monitoring QoS dengan mengambil nilai parameter QoS dari lalu lintas paket data. Kemudian yang selanjutnya ada monitor. Monitor ini mengumpulkan dan merekam informasi dari monitor ini mengumpulkan dan merekam informasi lalu lintas paket data yang selanjutnya akan dikirimkan kepada monitoring application. Kemudian monitoring melakukan pengukuran aliran paket data secara waktu nyata atau real time dan melaporkan hasilnya kepada monitoring application. Dan kemudian yang terakhir, monitor object. Monitor object ini merupakan informasi seperti atribut dan aktivitas yang dimonitor di dalam jaringan di dalam konteks QoS monitoring. Informasi tersebut merupakan aliran-aliran paket data yang dimonitor secara real time. Kemudian tipe aliran paket data tersebut juga dapat diketahui dari alamat sumber atau source dan tujuan atau destination di layer IP
kemudian port yang dipergunakan misalnya UDP atau TCP dan parameter di dalam paket RTP. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan secara rinci konsep interworking antara jaringan VoIP dan jaringan lain. Nah, untuk konsep interworking antara jaringan lain, yang pertama interworking ini adalah kemampuan konsep dari satu terminal yang terhubung pada sebuah jaringan ke terminal tujuan yang terhubung dengan jaringan lain. Sedangkan interworking ini adalah jaringan yang berbeda, maksudnya dengan interoperabilitas di mana pada konsep interworking masing-masing jaringan kita bisa memiliki aturan-aturan berbeda. Sedangkan pada interoperabilitas seluruh jaringan yang terlibat harus tunduk pada aturan yang sama. Kemudian yang ketiga ini adalah jelaskan mekanisme incoming dan outgoing call antara sistem VoIP dan PSTN ya pada gambar berikut. Nah, untuk konsep ini yang pertama kita lihat dulu pada gambar ini situ ada satu PC, kemudian ada 2 klien VoIP PABX dan 2 klien telepon analog ya. Nah, secara teori interworking SIP dan jaringan telepon analog yang pertama ini adalah Asterix ya, adalah sebuah software switching yang mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan bermacam-macam jenis channel. Pada kita bisa bekerja dengan channel SIP atau Session Initiate Protocol. Jadi komunikasi antara server dengan klien-kliennya cukup berbasis IP. Kemudian selain channel SIP, di Asterix juga mampu berkomunikasi dengan channel-channel analog. Channel analog yang dimaksud ini adalah channel PSTN yang menggunakan teknik multiplexing TDM atau yang namanya time division multiplexing. Interworking adalah pemanduan dua jaringan yang berbeda sistem. Asterix dapat melakukan interworking antara channel SIP dan channel PSTN untuk memadukan dua jaringan dengan sistem yang berbeda. Diperlukan pengenalan antara masing-masing protokol, pengenalan kodek suara, serta pengadaptasian persinyalan antara masing-masing sistem. Kemudian jaringan VoIP berbasis SIP juga menggunakan protokol TCP/IP, RTP, RSVP pada media transportnya. Sedangkan PSTN ini menggunakan TDMA untuk melakukan transmisi suara. Kodek yang digunakan dalam PSTN biasanya PCM atau ADPCM 8 kHz. Sedangkan VoIP selain PCM juga bisa menggunakan G711 atau G723 yang merupakan standarisasi kodek untuk suara yang dipaketkan. Proses panggilan baik di dalam PSTN maupun VoIP ini ada dua macam. Yang pertama ada incoming call, yaitu panggilan yang menuju server atau sentral, dan outgoing call, yaitu panggilan yang meninggalkan server atau sentral, baik server di dalam jaringan VoIP maupun sentral PSTN tertentu. PSTN proses kedua jenis panggilan ini menggunakan jenis protokol pada format coding tertentu seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian bagaimana mekanisme outgoing call? Pada mekanisme outgoing call yang terjadi pada sistem analog berasal dari masing-masing pesawat pelanggan dan keluar dari sentral untuk menuju sentral lain.
operator lain maupun jaringan lain seperti ditunjukkan pada gambar. Dengan cara yang sama, mekanisme outgoing call dari jaringan VoIP juga berasal dari user di dalam sebuah server VoIP dan keluar dari server tersebut menuju ke server lain atau jaringan lain seperti pada gambar. Panggilan keluar atau outgoing call ini umumnya dikenai biaya sambungan atau pentarifan oleh sentral atau operator terdekatnya. Kemudian untuk melakukan panggilan keluar, biasanya user harus menekan tombol akses tertentu yang menyatakan permintaan keluar dari proses switching di sentral lokalnya. Kode akses ini dikenalkan terlebih dahulu kepada sentral atau server sebagai penanda permintaan keluar dalam konfigurasi server yang bersangkutan. Kemudian untuk mekanisme incoming call atau panggilan masuk merupakan mekanisme kebalikan dari outgoing call. Pada mekanisme ini, sentral atau server menerima panggilan dari user, sentral atau server lain, panggilan atau operator lain. Arah panggilan ini berlawanan dengan outgoing call yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya. Karena sentral hanya menerima panggilan, maka tidak ada kode akses tertentu untuk menerima panggilan tersebut dan tidak perlu ada pentarifan pada mekanisme ini. Yang terjadi pada sistem telepon analog berasal dari masing-masing pesawat pelanggan dan keluar dari sentral untuk menuju sentral lain, operator lain maupun jaringan lain seperti ditunjukkan pada gambar. Dengan cara yang sama, mekanisme outgoing call pada jaringan VoIP juga berasal dari user di dalam sebuah server VoIP dan keluar dari server tersebut menuju server lain atau jaringan lain. Panggilan keluar atau outgoing call ini dikenakan biaya sambungan oleh sentral atau operator terdekatnya. Nah, kemudian bagaimana mekanismenya? Mekanisme incoming atau IC dan outgoing atau OC akan diaplikasikan pada server VoIP atau panggilan berasal dari user VoIP dan menuju atau dari user PBX. Ilustrasi mekanisme IC atau OC call yang menggunakan skema interworking jaringan VoIP dan jaringan telepon tersebut ditunjukkan pada gambar yang sudah dijadikan sebagai soal pada pertanyaan ini. Kemudian untuk mengaplikasikan sistem integrasi VoIP server dan jaringan telepon analog, ini diperlukan tambahan wildcard di sisi VoIP server tersebut dan dikonfigurasi di extension code serta Z-Telkom dan Zapatacom. Kedua file terakhir ini tidak termasuk di dalam praktek Asterik dan harus di-download jika kita mengaplikasikan pensinyalan di luar sinyal yang disediakan oleh Asterik. Oke, saya rasa itu saja untuk tugas pada ujian akhir semester ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.